Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesucian hati, kunci masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza asbahta wa amsayta laisa fi qalbika ghusyu li ahadin faf'al wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anakku, apabila kamu mampu pada setiap pagi dan sore dan hati kamu tidak terdapat kebencian terhadap seorang pun, maka lakukanlah. Karena yang demikian itu adalah termasuk dari sunnahku. Dan barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Wasiat singkat yang diberikan kepada Anas ini mengandung 3 amalan yang menjadi penyebab masuk surga. Pertama adalah menjaga kesehatan hati. Hati, sebagaimana kita ketahui, selalu mempunyai potensi yang saling bertolak belakang. 2 kutub yang saling bertentangan. 2 potensi itu adalah mengajak kepada kebaikan atau kejahatan, ketaatan atau kemaksiatan. Oleh karena itu, hati disebut qalbun dalam bahasa Arab karena litaqallubihi, cepat berubahnya. Namun hati yang sehat adalah hati yang selalu memberikan potensi yang baik, menggerakkan kepada yang positif. Hati yang penuh dengan cahaya keimanan akan cenderung membuat seseorang itu memberi manfaat kepada sesama dan menjauhkannya dari perbuatan yang merugikan sesama. Seorang muslim seharusnya menghiasi hari-harinya dengan sesuatu yang membawa kemanfaatan, baik untuk dirinya maupun orang lain, baik untuk dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW telah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Kejarlah, capailah apa saja yang membawa kemanfaatan bagimu. Mintalah tolong kepada Allah dan janganlah merasa pesimis. Sikap produktif ini tidak mungkin dapat diraih seseorang yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, kezaliman, dan kegelapan. Inilah yang ingin dibersihkan dari benak umat Rasulullah SAW lewat pesannya kepada Anas. Wahai anakku, apabila kamu mampu pada setiap pagi dan sore dan hati kamu tidak terdapat kebencian terhadap seorang pun, maka lakukanlah. Kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah. Di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun masih ada yang memperhatikan, mereka cenderung membatasi sunnah sebagai pengatur ibadah ritual saja. Akibatnya Islam hanya dibatasi dalam sholat dan puasa. Pemahaman yang salah semacam ini tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Islam adalah agama yang sempurna, universal, dan komprehensif.
Tidak ada bagian dari kehidupan manusia kecuali Islam telah memberikan petunjuknya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW kembali menegaskan kepada umatnya sebagaimana beliau wasiatkan kepada Anas bahwa menjaga hati, menjadi manusia produktif, memberi manfaat kepada sesama adalah termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW adalah bukti cinta kepadanya. Amalan yang ketiga yang membawa seseorang masuk surga adalah cinta Rasulullah SAW. Tentu setiap cinta membutuhkan bukti, dan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah atau suri teladan dalam kehidupan kita, termasuk dalam memanage hati kita. Karena cinta yang tulus kepada Rasulullah SAW akan membawa seseorang masuk ke surga. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Anas. Dalam hadis lain, Anas mengatakan, suatu saat seorang Arab dusun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu tiba?" Rasulullah SAW yang mulia balik bertanya, "Apa gerangan yang telah kamu siapkan hingga kamu bertanya itu?" Ia menjawab, "Demi Allah, saya tidak mempersiapkan apa-apa kecuali kecintaan saya kepada Anda." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Ketika Anas mendengar hadis ini, ia berkata, "Tidaklah aku bergembira dengan sesuatu seperti gembiraku saat mendengar Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai." Sungguhnya aku mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama mereka dengan cintaku terhadap mereka. Walaupun aku tidak beramal sebagaimana amal mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.